Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita semua masih bisa berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Insyaallah. Salam pertanyaan salam adalah sama-sama kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, langsung saja. Sebelum kami memulai presentasi ini, saya sebagai moderator, nama saya Jalal Farobdi. Saya Sinta Berdire. Langsung saja masuk ke materi pertama. A. Pendahuluan. Implementasi Wadatul Ulum dalam Tridharma. Konsep Wadatul Ulum dengan paradigma transdisipliner tidaklah dirumuskan sedemikian rupa hanya untuk memenuhi syarat bagi keberadaan sebuah UIN. Jamak diketahui, kendati pun tidak pernah ditulis paling tidak sependek pengetahuan penulis. Ada dua syarat agar perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang bertransformasi menjadi UIN benar-benar UIN. UIN dalam arti yang sebenarnya bukan sekadar UIN atau ada yang menyebut UIN rasa IAIN, bahkan UIN rasa STAIN. Adapun kedua syarat tersebut adalah: pertama, memiliki konsep integrasi keilmuan terlepas apapun namanya yang akan digunakan. Kedua, UIN tersebut memiliki fakultas atau tidak, atau paling tidak program studi yang umum atau gampangnya yang izin pemerintah dan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan. Dua syarat ini penting, sedangkan syarat ketiga ini relatif dan bisa berproses gedung, sarana, prasaran, dan fasilitas yang mendukung keberadaan menjadi universitas. B. Implementasi Wadatul Ulum sampai dengan transdisipliner. Penulis ingin mengatakan bahwa sebaik apapun desain keilmuan sebuah universitas Islam negeri, jika konsep tersebut tidak implementatif, maka konsep ilmu tersebut menjadi tidak berguna sama sekali. Implementasi bukan sebatas sebagai mana konsep itu diterapkan di lapangan. Lebih dari itu, implementasi adalah batu uji bagi sebuah gagasan. Lewat penerapan di lapangan, kita tidak akan tahu kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki. Sampai di sini, harus disadari tidak ada sebuah konsep yang sempurna sampai ia benar-benar teruji. Terlebih-lebih dalam konteks ilmu yang hari ini dianggap sudah mapan, bahkan sudah menjadi teori atau doktrin, itu hanya status dan dapat diperoleh setelah perjalanan panjang, bukan hitungan tahun, bukan pula puluhan tahun, dan bahkan ratusan tahun. Teori ini atau lebih dari doktrin sekalipun masih digugat di belakang hari ini jika ditemukan kelemahan-kelemahannya. Oleh karena itu, perjalanan UIN banyak yang sudah lama ataupun yang baru sebenarnya dalam masa ujian yang berat. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri. 1. Implementasi pada pendidikan. Ada dua buku yang bicara tentang implementasi Wadatul Ulum, integrasi transdisipliner. Pertama, Wadatul Ulum yang ditulis oleh Syafrin Harahap pada bab dijelaskan implementasi WU pada Tridharma Putih. Pembahasannya hanya membutuhkan halaman. Belakangan muncul satu kertas kerja untuk melengkapi buku Wadatul Ulum. Pada pengantarnya dijelaskan maksud dan tujuan dari buku itu. Kedua, buku yang ditulis oleh tim dan diedit oleh buku yang dikemas oleh para guru Ustaz Segar. Ini terasa amat berat dan filosofis. Buku itu dibagi penulis lebih tepat disebut dengan metodologi yang masih perlu diturunkan ke tataran metode agar lebih implementatif. Lepas dari itu, buku itu hemat penulis, buah dari hasil kerja keras penulis dan editor. Yang mana? Dua, implementasi pada penelitian. Penelitian apakah untuk
Penelitian apakah untuk tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi, atau penelitian pada umumnya sebagai kewajiban dosen. Jauh-jauh hari UIN telah menetapkan keharusan menggunakan paradigma Wahdatul Ulum pendekatan integrasi transdisipliner. Sebelum mengkaji lebih jauh hal yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis ingin mengutip hal penting dari buku Wahdatul Ulum sebagai berikut. Di dalam penelitian yang menggunakan transdisipliner ada 3 prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, lihat objek dan masalah penelitian sebagai sesuatu yang tidak terlepas dari objek lain karena objek tersebut merupakan salah satu variabel atau bagian dari sejumlah variabel atau bagian yang membentuk suatu fakta dan realitas. Kedua, dalam merumuskan masalah dan pengumpulan data penelitian, instrumen dan perspektif yang digunakan tidak terbatas pada perspektif disiplin ilmu yang menjadi latar belakang peneliti, tetapi melibatkan instrumen dan perspektif disiplin ilmu lain. Tiga prinsip yang ditekankan di dalam penelitian dengan menggunakan transdisipliner. Di atas tentu tidak perlu lagi didiskusikan. Sebagai sebuah prinsip penelitian, maka ia harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penelitian, maka penelitian itu terjadi tidak abadi. Bukan sebuah penelitian yang menggunakan transdisipliner jika ternyata yang digunakan adalah monodisiplin saja. Bahkan penelitian yang menggunakan multidisiplin hakikatnya belum disebut sebagai transdisipliner sepanjang kaidah-kaidah transdisipliner tidak diikuti. Penelitian itu baru sebatas multidisiplin karena masing-masing ilmu dengan perspektifnya masing-masing tanpa bersentuhan atau meminjam istilah Amin Abdullah belum terjadi integrasi interkoneksi. 3. Implementasi pada pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat atau PKM hakikatnya adalah wujud dari pertanggungjawaban ilmuwan atau sarjana. Ilmuwan atau intelektual tidak boleh berada di menara gading atau bertengger mimbar akademik dengan baju toga kebanggaannya. Ilmuwan harus turun ke masyarakat, menyaksikan kehidupan mereka secara dekat, mendengar suara-suara mereka, berbagai keluhan-keluhan, dan kemudian berupaya untuk memecahkan masalahnya. Pada saat yang sama, intelektual, ilmuwan, dan mahasiswa juga harus mampu melakukan rekayasa sosial untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan pemikiran inilah PKM menjadi satu keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi. Selanjutnya akan saya sambung pada materi 3. C. Anomali implementasi Wahdatul Ulum integrasi koneksi. Pendek pengetahuan penulis belum ada riset tentang implementasi WU di UIN Sumatera Utara. Sebagai PT lainnya diduga kuat di dalam implementasinya ditemukan kendala-kendala yang mulai Panis disebut dengan anomali. Panis mencatat beberapa hal yang perlu kita pikirkan ulang untuk perbaikan masa depan. Karena apa yang terjadi di Jogja sama mungkin untuk hal mengatakan sudah terjadi juga di Sumatera Utara. Adapun anomali tersebut adalah 1. Problem pemahaman. Konsep integrasi dengan koneksi sebagai konsep baru dengan pendekatan filsafat dan sangat kental, sedikit sulit dipahami bagi orang yang tidak mengajar filsafat. 2. Blok. Tidak sedikit dosen yang belum berdiri dengan hal-hal baru. 3. Tidak ada benchmark. Tidak diri setiap dosen terlebih bagi mereka yang sudah senior tidak mau direpotkan dengan hal-hal yang baru. Saya kembalikan ke pikiran. Baik, sekian selesai dari kami. Jika terdapat kekurangan dari kami, kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan kami kepada Allah kami mohon ampun dan jika terdapat kesalahan kepada hadirin kami mohon maaf. Akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.